Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Irawan dengan NIM 23126140022. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari metode pembuktian kombinatorial, aturan perkalian pada basic counting, dan aturan penjumlahan. Untuk contoh soalnya, saya mengambil dari exercise pada buku How to Count and Introduction to Combinatorics and its Application, karya dari Robert A. Euler. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang pertama dulu, yaitu tentang metode pembuktian kombinatorial. Baiklah, untuk contoh soal yang pertama, yaitu mengenai metode pembuktian kombinatorial, diambil dari latihan 1.6.3, yaitu sebuah string biner seluruhnya terdiri dari 0 dan 1. Temukan sebuah relasi perulangan dan nilai awal untuk Bn. Banyaknya string biner yang panjangnya n yang tidak memiliki satu yang berdekatan. Jadi kita misalkan terlebih dahulu Bn, yaitu banyaknya string biner dengan panjang n dari himpunan 0,1 yang tidak memiliki satu yang berdekatan. Sebelum kita mengkonstruksinya secara umum, kita akan mengkonstruksi terlebih dahulu dengan nilai n yang kecil terlebih dahulu. Yang pertama kita coba, yaitu ketika n sama dengan 0, yaitu tidak ada string yang terbentuk. Tapi di sini kita dapat mengasumsikan bahwa string yang terbentuk yaitu string yang kosong. Jadi terdapat satu. Yang kedua yaitu ketika n sama dengan 1, terdapat dua string yang terbentuk, yaitu 0 dan 1. Ketika n sama dengan 2, terdapat 3 string yang terbentuk. Ingat ya, ada syaratnya ini, tidak memiliki satu yang berdekatan. Jadi string yang terbentuk yaitu 01, 10, dan 00. Lanjutkan lagi untuk n sama dengan 3. Terdapat 5 string biner yang terbentuk, yaitu 000, 001, 101, 100, itu dapat 5. Ketika n sama dengan 4, terdapat 8 string biner yang terbentuk, yaitu 0000, 0001, 0010, 0100, 0101, 1000, 1001, 1010. Dan ini kita teruskan untuk n sampai ke n. Kita dapat melihat bahwa permasalahan ini membentuk sebuah barisan Fibonacci. Jadi didapatkan rumus untuk mencari banyaknya string biner dengan panjang n yang tidak memiliki satu yang berdekatan, yaitu B0 sama dengan 1, B1 sama dengan 2, dan Bn sama dengan B kali n-1 ditambah B n-2 untuk semua n lebih dari sama dengan 2, dengan nilai awal B0 sama dengan 1 dan B1 sama dengan 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contoh soal berikutnya mengenai metode pembuktian kombinatorial juga. Untuk soal yang 1.6.7 ini masih tentang metode pembuktian kombinatorial, yaitu tentukan relasi perulangan
dan nilai awal untuk Wn dengan banyaknya kata dengan panjang N dari alfabet himpunan A, B, C tanpa A yang berdekatan. Misalkan terlebih dahulu nih, banyak kata dengan panjang N dari alfabet himpunan A, B, dan C tambah A yang berdekatan. Seperti cara yang tadi, awalnya kita memasukkan nilai N yang nilainya kecil terlebih dahulu sebelum kita memperumum, mengeneralize rumusnya. Jadi untuk yang awal kita masukkan ketika N sama dengan 0. Seperti tadi terbentuk satu kata, yaitu berupa kata yang kosong. Kita lanjut lagi, ketika N sama dengan 1 terdapat 3 kata yang terbentuk, yaitu A, B, dan C. Ketika N sama dengan 2 terdapat 8 kata yang terbentuk, yaitu AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, dan CC. Nah, kan tentunya berbeda dengan struktur soal yang sebelumnya kan ya. Ya, untuk memperoleh relasi perulangannya, maka terdapat beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu barisan dengan panjang N diperoleh dengan menambahkan B atau C ke barisan dengan panjang N-1. Jadi kita peroleh 2W kali N-1. Yang kedua, barisan dengan panjang N lebih besar dari sama dengan 2 diperoleh dengan menambahkan A dengan barisan dengan panjang N-1 yang tidak berakhiran A. Barisan tersebut diperoleh dengan menambahkan B atau C pada barisan dengan panjang N-2. Jadi diperoleh 2W dikali N-2. 2W N-2. Jadi kita dapat membentuk relasi perulangannya, yaitu Wn sama dengan 2W N-1 ditambah 2W N-2 untuk semua N lebih dari sama dengan 2 dengan nilai awal yaitu W0 sama dengan 1 dan W1 sama dengan 3. Baik, sekarang kita akan beralih ke basic counting. Untuk yang pertama yaitu aturan perkalian. Jadi kita contoh soalnya yaitu kita ambil dari latihan 2.1.14, yaitu Dewan Kota terdiri dari 8 pendeta, 4 ilmuwan, 5 pengacara, 3 dokter, dan 10 rakyat biasa. Berapa banyak kemungkinan 5 orang komite yang ada jika komite harus berisi 1 orang dari setiap kelompok dan tidak ada seorang pun di 2 kelompok? Jadi di sini kita menggunakan teorema tentang aturan perkalian. Jadi yang awalnya yaitu kita misalkan terlebih dahulu, yaitu A1 sebagai pendeta dan kardinalitas dari A1 sama dengan 8. A2 yaitu ilmuwan dan kardinalitas dari A2 sama dengan 4. A3 yaitu pengacara dan kardinalitas dari A3 yaitu 5. A4 dokter dan kardinalitas dari A4 yaitu 3. A5 kita definisikan sebagai rakyat biasa dan kardinalitas dari A5 yaitu 10. Karena pada soal sudah dijelaskan
komite harus berisi 1 orang dari setiap kelompok dan tidak ada seorang pun di 2 kelompok. Maka berdasarkan aturan perkalian diperoleh kardinalitas A1 dikalikan kardinalitas A2 dikali kardinalitas A3 dikalikan kardinalitas A4 dikalikan kardinalitas A5, sehingga diperoleh 8 dikali 4 dikali 5 dikali 3 dikali 10, sehingga hasilnya yaitu 4800. Jadi terdapat 4800 kemungkinan untuk memilih komite. Baik, kita masih di aturan perkalian. Kita akan menjawab contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, saya ambil dari exercise 2.1.22. Di perusahaan tertentu, kata sandi yang valid dimulai dengan 6 huruf kecil dan diikuti oleh 2 digit angka. Yang pertama yaitu ada berapa kata sandi yang valid. Yang kedua, ada berapa kata sandi yang valid yang tidak diawali dengan A. Yang ketiga yaitu berapa banyak kata sandi valid yang tidak diakhiri 88. Terus yang keempat, berapa banyak kata sandi valid yang tidak diawali A atau diakhiri 88. Kita jawab satu persatu dulu ya. Itu yang pertama, yaitu ada berapa kata sandi yang valid. Kita jelas terlebih dahulu ya. Perhatikan bahwa kan dimulai dengan 6 huruf kecil dan diikuti oleh 2 digit angka. Sedangkan kita tahu huruf itu terdapat 26 alfabet. Dan untuk angka terdapat 10 kemungkinan. Jadi berdasarkan koroleri 2.1.4 diperoleh 26 pangkat 6 dikalikan 10 pangkat 2 sandi yang valid. Ya, bisa diterima ya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu ada berapa kata sandi valid yang tidak diawali dengan A. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mencari terlebih dahulu berbanyak kata sandi yang diawali dengan A. Nah, kan kalau tadi kan 6 huruf kecil. Ya, yang digit yang pertama, huruf yang pertama udah dikasih A, jadi tersisa 5 huruf dan 2 digit. Jadi terdapat 26 pangkat 5 dikalikan 10 pangkat 2 kata sandi yang diawali dengan A. Jadi banyak kata sandi yang tidak diawali A adalah, kita kurangkan yang hasil yang pertama tadi yang kita temukan, kita kurangi dengan hasil yang baru kita temukan tadi, yaitu 26 pangkat 6 dikali 10 pangkat 2 dikurangi 26 pangkat 5 dikalikan 10 pangkat 2. Jadi kita peroleh 2500 dikalikan 26 pangkat 5. Bisa diterima ya. Kita lanjut dengan soal nomor 3, yaitu berapa banyak kata sandi yang tidak diakhiri 88. Jadi kita cari dulu kata sandi yang banyak kata sandi yang diakhiri dengan 88. Karena sudah diakhiri 88, kan tadinya yang angka kan cuma 2 digit. Jadi tersisa 6 huruf dan 0 digit angka. Jadi terdapat 26 pangkat 6 kata sandi yang diakhiri 88. Jadi banyak kata sandi yang tidak diakhiri 88 adalah banyak kata sandi yang valid dikurangi oleh banyak kata sandi yang diakhiri 88. Jadi 26 dikali 10 pangkat 2 dikurangi 26 pangkat 6. Jadi kita peroleh sebanyak
99 dikali 26 pangkat 6. Untuk soal yang keempat yaitu berapa banyak kata sandi valid yang tidak diawali A atau diakhiri 88. Untuk menjawab soal tersebut, kita akan mencari terlebih dahulu kata sandi yang diawali A dan diakhiri 88. Jadi kan tersisa 5 huruf dan 0 digit. Jadi terdapat 26 pangkat 5 kemungkinan. Berdasarkan prinsip inklusi eksklusi, diperoleh kata sandi yang diawali A atau diakhiri 88. Masih ingat kan prinsip inklusi eksklusi, yaitu kardinalitas dari A gabungan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas dari A irisan B. Jadi kita peroleh 26 dikali 10 pangkat 2 ditambah 26 pangkat 6 dikurangi 26 pangkat 5. Jadi banyak kata sandi yang valid yang tidak diawali A atau diakhiri 88, yaitu banyak kata sandi yang valid kita kurangkan dengan hasil yang barusan kita temukan. Jadi kita peroleh 26 pangkat 5 dikalikan 2527. Baik, sekarang kita beralih ke basic counting tentang aturan penjumlahan. Untuk contoh soalnya yaitu saya ambil dari exercise 2.2.7, yaitu asumsikan Anda bisa pergi ke salah satu dari 4 restoran kecil untuk makan siang. Restoran Cina menawarkan 6 item menu, restoran Meksiko menawarkan 7 menu, restoran Italia menawarkan 10 item menu, dan restoran Amerika menawarkan 8 item menu. Jadi berapa banyak pilihan berbeda yang Anda miliki untuk makan siang jika Anda hanya bisa mendapatkan satu menu dan tidak ada restoran yang menyajikan menu yang sama? Kita misalkan terlebih dahulu, yaitu AI adalah kumpulan semua pilihan menu di restoran yang ke I. A1, kita misalkan A1 sama dengan restoran Cina. Jadi kardinalitas dari A1 sama dengan 4. A2 sama dengan restoran Meksiko, dan kardinalitas dari A2 yaitu sama dengan 7. A3 sama dengan restoran Italia dan kardinalitas dari A3 yaitu 10. A4 adalah restoran Amerika dan kardinalitas dari A4 adalah 8. Karena tidak ada dua restoran yang menawarkan menu yang sama, maka kardinalitas dari A1 gabungan A2 gabungan A3 gabungan A4 sama dengan kardinalitas dari A1 ditambah kardinalitas dari A2 ditambah kardinalitas dari A3 ditambah kardinalitas dari A4, sehingga kita peroleh 4 tambah 7 tambah 10 tambah 8, sehingga terdapat 29 pilihan berbeda untuk makan siang. Untuk contoh berikutnya yaitu saya ambil dari exercise 2.2.11. Misalkan Anda memiliki 5 pilihan restoran untuk makan malam. Restoran pertama memiliki 5 hidangan pembuka, 11 pilihan hidangan utama, dan 4 pilihan hidangan penutup. Restoran kedua memiliki 5 pilihan hidangan pembuka, 9 hidangan utama, dan 6 pilihan hidangan penutup. Restoran ketiga memiliki 4 pilihan hidangan pembuka, 10 hidangan utama, dan 8 pilihan hidangan penutup. Restoran keempat memiliki 2 pilihan hidangan pembuka, 7 hidangan utama, dan 5 pilihan hidangan penutup. Dan restoran kelima memiliki 7 pilihan hidangan pembuka, 30 pilihan hidangan utama, dan 9 pilihan hidangan penutup. Tidak ada dua restoran yang memiliki menu sama. Tentukan jumlah total kemungkinan makan malam yang berbeda. Ya, kita misalkan terlebih dahulu nih, AI adalah himpunan pilihan makan malam di restoran ke I dengan aturan perkalian. Kenapa ini kita menggunakan aturan perkalian terlebih dahulu untuk mencari kardinalitasnya? Karena untuk hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup itu mereka saling independen.
Sedangkan untuk restoran yang pertama sampai restoran yang kelima itu mereka saling lepas. Bisa kan membedakannya di sini? Baik, kalau udah bisa, yang pertama itu kita cari kardinalitas A1-nya terlebih dahulu. Untuk restoran yang pertama itu memiliki 5 hidangan pembuka, 11 hidangan utama, dan 4 pilihan hidangan penutup. Jadi kita kalikan 5 kali 11 kali 4, jadi terdapat 220. Untuk A2 yaitu restoran kedua memiliki 5 pilihan hidangan pembuka, 9 hidangan utama, dan 6 pilihan hidangan penutup. Jadi kita kalikan 5 kali 9 kali 6 itu sama dengan 270. Untuk yang A3 restoran ketiga sama juga kita kalikan sehingga diperoleh 320. Untuk restoran A4 kardinalitasnya kita peroleh 70. Untuk kardinalitas dari A5 atau restoran kelima yaitu 1890. Berikutnya yaitu karena tidak ada dua restoran yang memiliki menu yang sama, maka berdasarkan aturan penjumlahan, kan ini kan kita pilih nih, kita kemana dulu, ke menu ini, terus kita pilih itu adanya di restoran pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Jadi kita menggunakan aturan penjumlahan, yaitu kardinalitas dari A1 gabungan A2 gabungan A3 gabungan A4 gabungan A5 sama dengan kardinalitas dari A1 ditambah kardinalitas dari A2 ditambah kardinalitas dari A3 ditambah kardinalitas dari A4 ditambah kardinalitas dari A5, sehingga kita peroleh 220 ditambah 270 ditambah 320 ditambah 70 ditambah 1890. Jadi kita peroleh 2770. Jadi terdapat 2770 kemungkinan untuk makan malam. Baiklah, cukup sekian video yang saya buat. Saya minta maaf apabila yang saya terangkan masih terdapat kesalahan. Mungkin bisa di kolom komentar untuk memperbaiki kesalahan saya tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya yang sedang belajar tentang kombinatorika. Sekian dari saya, see you again, bye bye.